Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Hafidz Putra Mardika. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pendidikan agama Islam mengenai peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Nah, tujuan pembahasan pada topik kali ini adalah menganalisis peran dan fungsi masjid di dalam pengembangan budaya Islam serta mengembangkan program masjid kampus sebagai pusat pengembangan budaya Islam. Nah, ada fakta menarik di sini, yaitu masjid adalah tempat yang pertama kali Rasulullah bangun saat hijrah. Masjid Kuba merupakan salah satu rumah ibadah yang sejarahnya lekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab masjid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah. Masjid Kuba berada di tepi kota Madinah. Kala itu Nabi Muhammad baru saja menyelesaikan perjalanan hijrahnya dari kota Mekah dan langsung memerintahkan untuk membangun Masjid Kuba. Nah, mengenai Masjid Kuba sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah, macam-macam masjid pada zaman Rasulullah ada dua. Yang pertama adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba sendiri. Dan yang kedua adalah masjid yang dibangun atas dasar kemunafikan atau masjid Dirar. Seberapa penting masjid untuk umat Islam? Nah, konsep dasar masjid sendiri, masjid pada konsep dasarnya merupakan tempat sujud. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW melampaui konsep dasarnya. Artinya masjid di zaman Rasulullah itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud, tapi memiliki fungsi-fungsi yang lain. Nah, apa saja fungsinya? Fungsi masjid pada zaman dahulu yang pertama adalah sebagai tempat ibadah tentunya ya yang dapat berupa sholat dan zikir. Yang kedua adalah tempat konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga adalah tempat pendidikan. Yang keempat ada tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. Yang kelima tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Yang keenam tempat menawan tahanan. Dan yang ketujuh pusat pengembangan agama. Nah, mengapa masjid pada zaman dahulu dapat berperan luas? Faktor pertama adalah keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh pada nilai dan norma serta jiwa agama. Yang kedua adalah kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan urian dan kegiatan masjid. Yang ketiga adalah manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid. Masjid dijadikan tempat-tempat kegiatan dan syura atau musyawarah. Nah, lalu bagaimana peran dan fungsi masjid di masa sekarang? Masjid pada masa kini telah berubah. Fungsi dan peranan masjid besar seperti yang telah disebutkan pada masa keemasan Islam itu tentunya sulit diwujudkan pada masa kini. Namun, ini tidak berarti bahwa masjid tidak dapat berperan dalam berbagai hal-hal tersebut. Kebanyakan masjid saat ini hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tidak seperti masjid pada zaman dahulu. Banyak masjid yang lebih mementingkan arsitektur dan estetika, namun mengesampingkan fungsi dari masjid itu sendiri. Nah, lalu kita membahas peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Nah, yang pertama masjid kampus dan suasana religius. Masjid kampus tentunya adalah pusat tempat suasana religius di dalam kampus sendiri. Yang kedua adalah pembinaan sholat wajib 5 waktu. Nah, pembinaan ini dapat berupa mungkin ceramah-ceramah atau kajian-kajian mengenai tata cara sholat, fikih sholat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah pembinaan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini merupakan ya salah satu yang
sering dilakukan oleh masjid di dalam kampus karena Jumat merupakan kewajiban khususnya untuk laki-laki ya. Nah, yang keempat adalah pembinaan bulan Ramadan. Pembinaan bulan Ramadan ini dapat berupa kegiatan-kegiatan yang khusus di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, terus ada mungkin ada kultum, terus ada tadarus Al-Quran bersama dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah program tutorial dan mentoring keislaman. Yang keenam ada unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM. Yang ketujuh ada subunit pengkajian Islam. Yang kedelapan lembaga pengkajian ibadah wanita Islam atau LPIWI. Nah, ini khusus membahas mengenai fikih-fikih kewanitaan ya teman-teman. Nah, yang kesembilan adalah kegiatan hari raya. Ya, ini dapat berupa peringatan hari raya hari raya Islam, contohnya ada Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Nah, menggali sumber teologis tentang fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nah, sumber utama atau dalil tentang masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 108. Ya, di mana ada masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan atau masjid Quba dan masjid yang dibangun atas dasar kemunafikan atau kita sebut sebagai masjid teror. Nah, dari sumber tersebut kita dapat mengambil dua sifat yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sifat orang yang bertakwa dan yang kedua adalah sifat orang yang munafik. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa, kita harus tahu dulu nih, apa sih orang yang bertakwa itu? Takwa itu secara singkatnya adalah menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah, begitu. Jadi orang dikatakan bertakwa itu apabila ia telah mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa sendiri dalam Quran Surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, yang ghaib itu contohnya ada Allah, ada malaikat, ada jin, kita harus beriman kepada mereka itu semua. Nah, yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, menjalankan salat atau melaksanakan salat. Nah, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan. Yang keempat ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ya, kita harus mengimani itu semua, teman-teman. Dan yang kelima yaitu wabil akhiratihum yuqinun, yakin dan percaya akan adanya akhirat atau hari pembalasan, teman-teman. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita lanjut kepada orang yang munafik. Nah, ciri-ciri orang yang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah apabila berkata ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga adalah apabila dipercaya ia berkhianat. Nah, munafik sendiri adalah perbuatan di mana seorang hanya akan menampakkan sisi baiknya saja dibanding sisi buruk. Jadi orang munafik itu kita melihat dia sebagai orang yang baik, tetapi pada dasarnya, pada kenyataannya dia merupakan orang yang buruk, tapi kita melihat dia sebagai orang yang baik karena dia selalu menampakkan kebaikannya, begitu. Dan ciri-ciri orang yang munafik ini yang harus kita hindari ya teman-teman, supaya kita dapat terhindar dari orang-orang yang munafik. Hendaknya kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau kita justru malah menjadi orang-orang yang munafik. Dan yang terakhir, mari kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang bertakwa dan menjauhkan kita dari kemunafikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman ada media sosial saya. Bagi teman-teman yang ingin mengenal saya, silahkan hubungi saya di media sosial saya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini terakhir dari saya. Mungkin apabila teman-teman ingin menanggapi atau ingin membantah atau ingin bertanya, silahkan
bertanya kepada saya, teman-teman, insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Dan yang terakhir, saya meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi ini banyak sekali kekurangan, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.